selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dan mengenali kisah inspiratif dari para tokoh besar dalam sejarah Islam Nusantara. Kali ini kita akan lebih mengenal dekat tentang sosok seorang Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Beliau bukan hanya seorang penyebar agama Islam, tapi juga seorang pemimpin bijaksana, tokoh budaya, dan panutan yang hingga kini dihormati oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Latar belakang Sunan Gunung Jati, ia memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir sekitar tahun 1448 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai kota Cirebon. Menurut catatan sejarah, Sunan Gunung Jati merupakan keturunan bangsawan dan ulama besar. Ayahnya bernama Syarif Abdullah dari Mesir, sedangkan ibunya Nyai Rara Santang dari Putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal. Dari silsilah itulah terlihatlah bahwa Sunan Gunung Jati memiliki dua warisan besar. Dari ayahnya, ia mewarisi semangat dakwah dan ilmu agama, dan dari ibunya, ia mewarisi darah kepemimpinan dan kearifan Sunda. Sejak muda, Syarif Hidayatullah dikenal dengan tekun menuntut ilmu. Beliau sempat belajar agama di Mekah dan di Mesir, serta berguru kepada ulama-ulama besar yang ada di sana. Setelah kembali ke tanah air, beliau tidak hanya membawa pengetahuan tentang Islam, tetapi juga semangat untuk menyebarkan dengan cara yang penuh damai dan menghargai budaya lokal. Setelah dewasa, Sunan Gunung Jati menetap di Cirebon, yang saat ini menjadi wilayah strategis di pesisir utara Jawa. Cirebon merupakan pelabuhan penting tempat bertemunya berbagai budaya, yaitu budaya Sunda, Jawa, Arab, dan Tionghoa. Melalui pendekatan yang lembut, beliau mulai menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Sunan Gunung Jati tidak memaksa orang untuk memeluk agama Islam, tetapi mengajarkan dengan contoh berdialog dan keteladanan. Beliau sering berdakwah melalui kesenian, adat, dan kegiatan sosial. Misalnya tradisi sedekah bumi, wayang, dan upacara adat disisipkan nilai-nilai Islam tanpa menghapus budaya aslinya. Pendekatan ini dikenal sebagai dakwah kultural, strategis yang menghormati tradisi lokal sambil memperkenalkan ajaran Islam secara halus dan alami. Selain berdakwah, Sunan Gunung Jati juga berperan penting dalam pembangunan kerajaan Cirebon. Beliau mendirikan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah dan perdagangan yang makmur. Dari Cirebon inilah ajaran Islam menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, seperti Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati memiliki hubungan erat dengan wali-wali lainnya, terutama dengan Sunan Kalijaga. Keduanya dikenal memiliki pendekatan dakwah yang mirip, lembut, penuh seni, dan berakar budaya masyarakat setempat. Sunan Kalijaga banyak menggunakan seni wayang dan simbol budaya Jawa, sementara Sunan Gunung Jati menyesuaikan dengan budaya Sunda dan pesisir. Mereka saling mendukung dan berkolaborasi dalam menyebarkan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Selain Sunan Kalijaga, beliau juga berinteraksi dengan wali-wali lainnya seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Mereka membentuk jaringan dakwah yang saling melengkapi dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, sehingga Islam dapat diterima dengan damai di seluruh tanah Jawa. Hubungan ini menunjukkan bahwa para wali tidak berdakwah secara terpisah, tetapi saling bekerja sama dalam satu tujuan besar, menyebarkan Islam dengan cara penuh hikmah dan kasih sayang. Adapun nilai-nilai yang paling menonjol dari ajaran Sunan Gunung Jati adalah toleransi dan kebijaksanaan. Beliau mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cinta, bukan paksaan.
Dalam salah satu ajarannya, beliau berkata, agama tidak untuk memecahkan tetapi untuk mempersatukan. Sunan Gunung Jati mengajarkan umat untuk menghargai perbedaan, menjaga harmoni antara pemeluk agama, dan hidup berdampingan dengan damai. Nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, gotong royong, dan kasih sayang menjadi dasar dari ajaran beliau. Hingga kini, masyarakat Cirebon masih memegang kuat warisan ajaran dari cara berbudaya, berinteraksi, hingga cara beragama. Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang negarawan, pemimpin, dan keteladanan sejati. Beliau menunjukkan bahwa Islam dapat berkembang melalui pendekatan budaya dan nilai kemanusiaan. Warisan beliau tetap hidup hingga hari ini, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berdakwah dengan cara damai, menghargai perbedaan, dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada.